Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut ke NKH episode ke-23 ya, yaitu ngaji kenyataan hidup, yang dimana kelakuan setiap hari, sifat-sifat manusia itu semuanya, meskipun Anda tidak perlu hafalkan dalilnya, rata-rata sudah ada dalilnya dalam Al-Quran ataukah hadis, khususnya tentang akhlak ataukah tentang dunia ini. Nah, pada kesempatan kali ini untuk tentang keduniawian ya, ataukah hal kekayaan khususnya, yang judulnya adalah tidak ada ras manusia spesial, semua sama saja dan kembali ke manusia itu masing-masing. Nah, tentunya Anda lihat thumbnail ya, ada di sana keturunan Tionghoa yang banyak menguasai ekonomi di Indonesia. Saya tidak rasis ya, tidak sama sekali merasiskan suku manapun atau ke negara manapun. Tapi ini kita akan detail bagaimana kehebatan-kehebatan mereka, baik itu orang-orang dari Dubai ataukah orang-orang Yahudi ataukah dari manapun mereka ya. Nah, itu semua kembali ke masing-masing mereka itu sendiri dan keluarganya. Nah, banyak orang selalu menganggap bahwa keturunan dari suku ini adalah orang-orang spesial, ataukah misalnya Yahudi, mereka orang spesial, tapi banyak juga orang susah ya di Israel itu, ataukah Dubai, di Dubai juga banyak juga orang susah, sama saja sebenarnya. Bahkan saya dulu mudanya ya, umur 19 ke 20 itu sudah mulai kerja. Itu saya kerja di pariwisata di Lombok ya, di hotel-hotel bintang 5. Di situ saya pun banyak ngobrol dengan orang Jerman ataukah Inggris ataukah UK, Australia, dan berbagai macam manusia dari berbagai negara. Sama saja, ada yang agak pelit, ada yang agak pintar, ada yang kurang pintar, dan ada loyal dan sebagainya. Sama saja, hanya yang membuat agak berbeda adalah budaya ataukah adat di negara masing-masing tersebut dan kebijakan peraturan pemerintahnya. Nah, di Indonesia pun dari zaman dulu itu sudah terkenal yang disebut dengan Kerajaan Majapahit ya, bahkan menginvasi ke negara-negara Asia. Kita pun punya leluhur-leluhur yang hebat-hebat. Nah, jadi tidak ada perlu yang digerogikan ataukah tidak percaya diri, baik dalam mengejar duniawi ataukah berbisnis ataukah memajukan ekonomi masing-masing keluarga. Nah, apa yang menentukan? Biasanya kita khususnya di Indonesia ini ya, jarang yang didesain oleh keluarganya dari kecil untuk berbisnis ataukah bagaimana mengatur keuangan. Nah, itu terbawa dari orang tuanya. Makanya biasanya untuk teman-teman yang keturunan Tionghoa, mereka itu bisnisnya turun-menurun setelah saya banyak analisa, riset ya. Dan mereka itu didesain. Misalnya si anak ini kurang pintar, tapi dia dominan pintarnya di bagian hal ini. Nah, itu dimaksimalkan dan mereka terus mensupport ya, dari kecil dilatih sampai dia dewasa, dikuliahkan di sekolah bisnis di luar negeri untuk sebagai pemegang rantai selanjutnya dalam bisnisnya tersebut. Jadi tidak ujuk-ujuk putus di satu keturunan, tapi rata-rata itu terus sampai bahkan 7 keturunan.
mereka itu didesain seperti misalnya pemain sepak bola ya. Nah, bahkan ini pernah diungkapkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya. Kenapa kita susah menang sampai menjadi juara dunia untuk sepak bola ya? Kenapa tidak pernah bisa menjadi juara dalam hal tersebut? Karena kita ini tidak didesain menjadi pemain sepak bola dari kecil. Nah, seperti pemain-pemain Eropa ya, baik itu mungkin Lionel Messi ataukah Cristiano Ronaldo, mereka itu didesain dari kecil. Bahkan di negara Eropa tertentu, mereka ketika punya skill dalam bermain bola, mereka itu dibentuk dari kecil cara bermain bola sampai dia menjadi dewasa, sehingga diseleksi mana yang terbaik oleh negara tersebut untuk mewakili negaranya memenangkan lomba-lomba football ataukah sepak bola. Seperti yang dikatakan Bruce Lee ya, dia tidak takut dengan 1000 jurus ya, tapi dia takut oleh satu jurus atau satu pukulan yang dilatih dari kecil sampai dia tua. Nah, itu artinya untuk menjadi hebat di dunia ini bukan menyangkut trustnya ataukah IQ-nya. Ya mungkin ada pengaruh IQ tersebut, tapi tidak dominan 100% mendominasi ya. Nah, kalau IQ-nya tinggi pun kalau dia pemalas, maka susah-susah juga bisa sukses ya. Nah, ketika menjadi master ataukah profesional dalam satu hal yang didesain dari kecil, seperti misalnya anak-anak kecil di negara Cina, mereka SD saja sudah bisa merakit handphone dari awal sampai akhir. Ya bagaimana besarnya ya, sehingga SDM kita ini kalah dalam bisnis. Makanya misalnya Cina itu adalah salah satu negara dengan ekonomi raksasa ya, karena mereka didesain. Begitu pula di keluarganya ya, dari kecil sudah diajar bagaimana untuk melayani pelanggan ketika beli alat-alat elektronik ataukah handphone ataukah bahan bangunan dan sebagainya. Dan itulah rahasianya ya. Dan mereka itu diajarkan dengan kedisiplinan, ketekunan ya, bagaimana mengatur keuangan, terutama ini yang jarang masyarakat kita yang asli Nusantara ini perdalami ya. Nah, kebanyakan kenapa ekonomi tidak maju-maju, misalnya gajinya 5 juta tapi pengeluarannya per bulan bahkan melebihi gajinya ataukah ngepas habis terus. Nah, itu tidak melakukan money management ya. Jadi salah satu rahasia money management ini adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu konsumtif, tidak membeli apa yang diinginkan tapi yang dibutuhkan. Boleh Anda membeli yang diinginkan, tapi ada saatnya ketika bisnis Anda berkembang pesat dan kuat. Begitu pula pun orang-orang yang ada di Dubai ya. Memang sumber daya alamnya mungkin dari minyak ataukah mungkin dari dia punya tembaga ataukah nikel ataukah apapun itu. Kalau SDM manusianya tidak dilatih dan tidak dibentuk menjadi orang-orang yang spesialis atau master dalam hal tersebut, maka banyak juga negara yang sumber daya alamnya tinggi tapi negaranya tidak makmur. Nah, itu semua kembali bagaimana manusia tersebut didesain dari kecil hingga dia menjadi dewasa. Nah, semisal contoh, jika dia seorang spesialis di dalam bengkel motor atau mobil, dari SD dia ikut ayahnya memperbaiki motor atau ke mobil, bantu-bantu ambilin obeng, sampai dia dewasa, bahkan jurusan sekolahnya, SMK-nya, SMP-nya, bahkan kuliahnya ambil mesin, maka itulah ciri-ciri orang yang akan sukses. Cukup satu bidang, tapi ketika dia mendengarkan suara motor, misalnya nih motor orang rusak, dia dari dengar suaranya saja udah tahu penyakitnya, ataukah mobil dari dengar suaranya saja, bunyi mesinnya saja sudah tahu. Sehingga ketika dia menjadi master, dia langsung tahu penyakitnya, bisa langsung diperbaiki menjadi bagus.
maka duit itulah yang akan mencari si orang tersebut, karena dia menjadi master dalam satu bidang. Tentunya juga tidak cukup master ini ya, juga bagaimana money management yang saya bilang tadi, bagaimana membeli yang dibutuhkan bukan yang diinginkan, dan bisnis tersebut diputar semakin besar seperti fenomena bola salju, dari kecil menggelinding makin besar, dan ketika besar di satu generasi tidak cukup di satu generasi tersebut, tapi diturunkan dengan membentuk double kecerdasan ke anak kita untuk meneruskan si bisnis dari generasi pertama tadi. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman dari keturunan Tionghoa ya, itu bisnisnya besar, tidak cuma dari satu generasi dan tidak semudah yang Anda pikirkan. Mereka itu disiplinnya itu sangat tinggi. Kalau Anda lihat ini inci-inci yang di toko bangunan atau koko-koko itu benar-benar kejujuran yang nomor satu ya. Ya, tidak semua juga teman-teman keturunan Tionghoa ini yang super sukses, ada juga yang biasa-biasa, ada juga yang susah. Kalau dianalisa ya, semua kembali ke masing-masing orang tersebut. Tidak pandang dia Yahudi, tidak pandang dia keturunan Tionghoa ataukah orang Cina ataukah Dubai ya, semua pembentukan didesain dari kecil, dan tidak ada sukses keduniawian itu yang instan dan cepat. Semua butuh proses. Bahkan orang-orang terkaya itu setelah saya analisa, mereka membutuhkan waktu 30-40 tahun untuk membuat kerajaan bisnisnya, yaitu berakit-rakit ke hulu dan berenang-renang ke tepian. Sabar bagaimana mengendalikan hawa nafsu konsumtif, terutama kalau gaji 5 juta ya bagaimana kita dapat nabung 2 juta sebulan. Terus kalau kebanyakan orang yang tidak maju ekonominya, semakin gede gajinya, maka gengsi gaya hidupnya pun makin tinggi ya. Sehingga barang-barang mewah itu sebenarnya targetnya kebanyakan bukan kepada orang kaya, tapi buat orang-orang yang memiliki gengsi tinggi, itu kebanyakan yang menengah, bahkan menengah ke bawah. Adapun orang-orang super kaya itu malah kehidupan aslinya sederhana. Jadi hati-hati melihat orang yang suka pamer-pamer berlebihan, itu biasanya ada tujuannya. Nah, tidak semua orang yang kaya yang suka pamer itu palsu, ada juga yang asli sesuai dengan wataknya. Ya, jadi saya tidak menjudge, tapi inilah kuncinya, bahwa apapun latar belakang Anda, ataukah dari kampung manapun, atau Anda dari pelosok yang tidak ada listrik pun, jika ambisi Anda untuk bagaimana menjadi master dalam satu bidang, dan Anda mampu mengatur ekonomi, bagaimana Anda mampu untuk mengembangkan usaha tersebut, memimpin banyak orang, dan bagaimana Anda membuat tim yang hebat, maka itulah kunci salah satu dari kesuksesan, khususnya dalam hal duniawi ya. Ini karena kita kaji dari keseharian, saya pun menganalisa, dan tentunya saya pun melakukan hal-hal tersebut. Nah, ketika kita ada punya rezeki, bikin rezeki yang kita hasilkan ini menjadi barang investasi, bukan barang yang nilainya itu jauh menurun setiap tahun. Bahkan uang tersebut nilainya menurun ya, sehingga baru diinvestasikan, baik itu ke tanah, ke properti, ataukah ke saham dan sebagainya. Nah, jadi hilangkan dogma bahwa misalnya 7 keturunan Anda susah dan Anda merasa Anda akan susah, itu salah besar. Jadi ketika Anda lemah dan mengatakan tidak bisa, Anda mengatakan saya miskin, maka sebenarnya Anda memblok pikiran Anda ke alam bawah sadar Anda, membuat Anda tidak percaya diri, membuat Anda tidak berani bersaing, dan membuat Anda tidak punya mental untuk bagaimana menghadapi dunia. Dan tentunya itulah yang membuat Anda menjadi mayoritas, karena orang-orang super kaya itu adalah minoritas, orang-orang yang memiliki jiwa bertarung sangat tinggi ya. Orang sukses tidak dilihat dari hasil yang dia capai, tapi seberapa kali dia bangkit dari kegagalan ya. Karena dalam Al-Quran pun
Istilah kesuksesan secara duniawi ini disebut innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Di balik kesulitan bersamanya kemudahan, ya, disebut bersamanya. Artinya sukses dan gagal itu adalah satu barang yang kalau mau suksesnya Anda harus lewati dulu gagalnya. Dia ini satu barang, satu paket yang kebanyakan orang yang memiliki mental kaleng-kaleng tidak menjadi sukses secara duniawi, itu kebanyakan tidak kuat di ujian kegagalan-kegagalannya. Padahal mereka adalah satu paket. Ketika mampu melewati kegagalan dengan mental yang kuat dan bertarung dengan hebat, maka Anda akan mendapatkan sisi sebelahnya, yaitu kesuksesan, ya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai motivasi kita, untuk saya pribadi juga, memicu kita bahwa semua orang berhak sukses, berhak menjadi apapun yang Anda mau di dunia ini. Tidak ada ras spesial. Semua kembali ke perjuangan masing-masing. Desain anak tersebut dibentuk oleh orang tuanya dan ambisi tentang dunia ini. Banyak juga orang yang terlalu terjebak dogma dari guru-gurunya sehingga menganggap orang kaya itu orang-orang yang bejat. Padahal tidak seperti itu, ya. Nah, kaya langgeng itu karena dengan melakukan bisnis secara bertahap dan pelan-pelan. Kalau mau kaya instan, maka itu biasanya tidak langgeng. Misalnya Anda jualan ganja, narkoba, tapi ketika Tuhan membongkar Anda punya aib, Anda tertangkap bahkan ditembak mati. Umur kekayaan Anda hanya 1 tahun. Nah, itu biasanya yang instan, resikonya besar dan berbahaya. Dan tubuh kita ini pun unsurnya adalah unsur tanah atau unsur bumi, ya. Sehingga kita membutuhkan seperti membeli sabun, membeli pampers, biaya sekolah anak, bagaimana punya rumah tempat tinggal, bagaimana Anda bisa berbagi juga kalau Anda tidak punya rezeki. Nah, inilah kuncinya di NKH episode 23 ini. Nah, semoga berkah bermanfaat. Apabila ada salah kata, itu murni dari kebodohan saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Karena ini banyak pertanyaan, sebenarnya saya simpulkan di video ini, ya. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.